Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Ini ya, relawan Mulyono ini emang suka ngancem gitu ya. Terakhir mengancam Pak Prabowo karena reshuffle Budi Ari. Nah, setelahnya malah minta jabatan menteri. Ini ada lagi mengancam AHY, katanya jangan berani bersaing dengan Gibran di 2029. Lah, ini namanya takut sebelum bersaing ya. Toh rakyat memilih sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing calon ya. Ya, sekalipun potensi AHY sekarang lebih diakui, apalagi oleh Presiden Prabowo dengan sering menugaskannya ke luar negeri sebagai perwakilan negara. Namun ini sudah membuktikan ya bahwa potensi AHY ini lebih dari Gibran yang pencalonannya saja penuh dengan sabotase. Beda jauh kelasnya, nggak ada apa-apanya Gibran tuh kalau bandingkan dengan AHY. Oh serius? Oh serius? Yakin? Yakin, nggak ada apa-apanya. Bandingkan dengan Puan pun juga enggak lah. Oh. Iya kalau enggak, ngapain juga Purnawirawan akan memakzulkan Gibran? Tentu ini bukan rahasia umum ya, bahwa pencalonan Gibran ini melibatkan pamannya sendiri di MK. Aroma persaingan menuju Pilpres 2029 ini mulai terasa panas dari sekarang ya. Bahkan sebelum pendaftaran calon dibuka, nama Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang kini menjabat sebagai Menteri ATR atau BPN disebut-sebut sebagai salah satu calon tokoh muda potensial. Namun belakangan ini muncul sinyal-sinyal yang tak sehat dalam dinamika politik. Dugaan ancaman dari kelompok relawan Jokowi kepada AHY agar tidak mencoba bersaing dengan Gibran. Pernyataan bernada intimidatif ini mengemuka dari sejumlah forum internal relawan Jokowi, terutama yang dikenal sebagai loyal terhadap Gibran. Mereka menyebut bahwa AHY ini sebaiknya tidak usah coba-coba ya maju sebagai capres ataupun cawapres jika ingin tetap selamat secara politik. Sejumlah sumber yang hadir dalam pertemuan relawan di Solo dan Jakarta ini menyebut adanya ungkapan seperti AHY itu cocoknya mendampingi bukan melawan Gibran. Kemudian kalau AHY ini nekat maju ya, itu kita relawan akan habisi dukungannya habis-habisan. Relawan punya cara untuk bikin AHY ini berpikir dua kali. Pernyataan tersebutlah tidak disampaikan secara resmi di ruang publik tetapi bocor melalui dokumentasi, pesan suara, dan potongan video pendek yang kini mulai beredar di grup-grup politik ya. Pihak Partai Demokrat tidak tinggal diam, bahkan sejumlah kader menyayangkan sikap relawan yang mengklaim mendukung demokrasi namun justru membungkam hak politik orang lain. AHY sendiri tidak merespon langsung isu ini ya, namun dalam beberapa kesempatan ya, ia menekankan pentingnya kompetensi sehat dan setara dalam demokrasi. Bahkan di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut tengah dipersiapkan untuk pemilu 2029 ini oleh kelompok relawan Jokowi belum memberikan komentar atas dugaan ancaman terhadap AHY. Bahkan diamnya Gibran ini dinilai sejumlah pengamat sebagai bentuk pembiaran terhadap relawan yang semakin agresif dan cenderung represif terhadap lawan politik. Kalau Gibran ini tidak mengambil sikap tegas terhadap relawan yang menggunakan ancaman, maka dia ini ikut bertanggung jawab dalam rusaknya demokrasi. Munculnya pola-pola ancaman terhadap tokoh muda seperti AHY menandai adanya kecenderungan berbahaya dalam politik nasional. Jika tidak dilawan sejak dini, Indonesia ini akan kembali ke masa ketika saat itu figur dan satu keluarga yang dianggap layak memimpin. Nah, sementara suara lain dibungkam dengan tekanan sosial politik. Relawan seharusnya ya menjadi penjaga semangat rakyat, bukan alat menakut-nakuti warga ataupun menakut-nakuti lawan ya. Jika benar ada kelompok relawan Jokowi yang mengancam AHY, maka itu bukan hanya tindakan anti demokrasi, tetapi juga masuk legitimasi politik Gibran sendiri. Pemilu 2029 ini belum dimulai, namun aroma ketakutan dan manipulasi sudah menyebar. Jika demokrasi adalah panggung untuk semua orang, maka setiap anak bangsa termasuk AHY ya, berhak juga berdiri di atasnya tanpa ancaman. Sinyal ancaman yang datang dari kelompok relawan Jokowi terhadap AHY justru dinilai oleh banyak pengamat sebagai bukti kecemasan terhadap popularitas dan daya saing AHY. Terutama di kalangan pemilih muda dan nasional ya. AHY dinilai memiliki modal politik yang tidak bisa diabaikan, latar belakang militer, rekam jejak sebagai menteri kabinet, hingga citra bersih yang terus dipertahankan sejak awal karir politiknya. Dengan kombinasi ini tak heran bila sebagian relawan Jokowi ini yang kini menjadi
kendaraan politik Gibran mulai terasa terancam bahkan sebelum gelanggang itu dibuka. Nah, lebih lanjut, sejumlah pihak menilai bahwa serangan dini terhadap AHY ini merupakan bagian dari strategi preemptif atau serangan awal untuk menghalangi tokoh-tokoh potensial sebelum mereka sebelum elektabilitas ini naik ya. Ini adalah pola klasik dalam politik otoriter, bukan demokrasi. Bahkan kekhawatiran relawan terhadap AHY juga menunjukkan kemungkinan bahwa mereka sendiri meragukan kapasitas Gibran sendiri untuk bersaing secara substansi apalagi melawan AHY. Nah, tanpa nama besar ayahnya ya, elektabilitas Gibran ini belum pernah benar-benar diuji dalam kontestasi independen. Namun kini dengan semakin banyaknya tokoh muda yang bersuara termasuk AHY, resiko pecahnya dominasi Gibran makin terasa. Jika para pendukung Gibran benar-benar percaya pada kualitas calon mereka, maka satu-satunya jalan terhormat adalah membuka persaingan seluas-luasnya. Demokrasi bukan tentang membatasi siapa yang boleh maju, tapi memastikan rakyat punya pilihan. Ancaman terhadap AHY bukan sekedar manuver politik yang melainkan bentuk kepanikan dini, kepanikan terhadap kemungkinan bahwa Gibran tanpa ayahnya belum tentu unggul di mata rakyat. Nah, ironisnya ya, di tengah dugaan tekanan dari relawan Jokowi terhadap AHY, publik justru mulai melihat sinyal bahwa Prabowo Subianto ini gimana ya, cenderung lebih bersahabat lah ya, bahkan memberi ruang politik kepada AHY ketimbang kepada Gibran. Nah, hubungan antara Prabowo dan AHY ini memang tampak lebih cair, terutama setelah Demokrat ini secara resmi bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menjelang Pilpres 2024. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Prabowo ini memuji etika politik dan sikap kenegaraan dari AHY yang dianggap ini dewasa dan dalam berkompromi demi kestabilan nasional. Sikap ini tentu kontras dengan dinamika internal koalisi pasca Pilpres 2024, di mana Gibran ini justru jarang terlihat berinteraksi langsung dengan Prabowo setelah dilantik menjadi Wapres. Ya terkesan sendiri-sendirilah ya, intinya nggak mau tahu lah ya gitu. Banyak pihak ya yang mencatat bahwa relasi keduanya ini lebih bersifat formal daripada sinergis. Menurut sejumlah analis, Prabowo melihat AHY sebagai sosok loyal, berstruktur, kemudian punya kapasitas kepemimpinan yang kuat, sementara dengan Gibran, meski kini berada di puncak kekuasaan, masih dianggap sebagai produk politik Jokowi yang belum memiliki rekam hubungan yang dalam dengan Prabowo secara pribadi maupun struktural. Beberapa pengamat bahkan menyebut ya bahwa Prabowo ini bisa saja lebih condong mendukung AHY di 2029 apabila kontestasi politik ini tidak lagi menguntungkan posisi Gibran. Sikap tenang Prabowo terhadap potensi rivalnya AHY Gibran menunjukkan bahwa demokrasi ini tidak perlu ditakuti, melainkan dijalani. Justru kubu relawan Jokowi ini tampak tidak siap bila Gibran ini harus bertarung bahkan bersanding secara fair dengan tokoh-tokoh muda yang punya daya saing sangat murni seperti AHY.